Sebenarnya saya juga kaget kalau saya mau urut keluarga saya kali, karena saya itu suka bola tidak. Suka bola tidak? Tidak suka sama sekali. Seorang Demoki yang sekarang kita kenal sebagai salah satu dedengkot supporter, awalnya bukan orang yang suka bola. Tidak suka bola. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa, kita ketemu lagi di sesi Hujan Meja hari ini. Di hari yang semoga dimaghfirahi untuk kita semua. Telah duduk di hadapan saya hari ini seorang teruji, Uki Nugraha. Beliau adalah salah seorang yang akan berbagi inspirasi hari ini dengan kita. Selamat datang di studio kami, Deng Uki. Terima kasih atas undangan. Sehat, Deng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ujian meja ini sedikit saya jelaskan kepada Deng Uki. Biasanya orang hanya berpikir bahwa ujian meja itu akan dilaksanakan di kampus. Iya. Tapi dengan adanya ruang ini, maka semua orang berhak untuk mengikuti ujian meja. Ujian meja, Tanpa alhamdulillah. perlu lagi mengikuti pendidikan formal ke level perguruan tinggi. Iya. Ujian meja kita ini juga akan kita bagi menjadi 3 bab. Bab pertama itu pendahuluan, bab kedua isi, bab ketiga penutup. Lebih banyak akan bertanya tentang keseharian, kehidupan, atau apa saja yang berkaitan dengan seorang Deng Uki hari ini. Oke pemirsa, untuk mempersingkat waktu, kita mulai masuk ke bab bagian pertama, bab 1. Kita akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Deng Uki. Yang pertama, Deng Uki, semua orang kemudian mengenal Deng Uki sebagai orang yang berada di depan supporter. Iya. Waktu kecil apa memang cita-citanya sudah menjadi pentolan supporter? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, sebenarnya saya juga kaget kalau saya mau urut ke belakang, saya kaget karena saya itu suka bola tidak. Suka bola tidak? Tidak suka sama sekali. Seorang Deng Uki yang sekarang kita kenal sebagai salah satu dedengkot supporter, awalnya bukan orang yang suka bola. Tidak suka bola. Kapan mulainya, Deng? Ya, mulainya itu kalau untuk bola keseluruhan itu ya karena di TV kan orang sering nonton ya ikut-ikut juga, tapi belum nggak sampai ke hati. Nanti setelah di Makassar juga itu pun diajak nonton PSM, ya namanya kita belum terlalu sampai ke hati, kan biasa-biasa saja. Namun ya seiring berjalannya waktu, betul juga sih kata orang lagi, dia bilang tak kenal maka tak sayang. Tak sayang katanya ada di situ. Mulai nonton masih biasa-biasa, sering-seringnya kecantol sudah. Akhirnya Cinta dengan sepak bola. dengan PSM. Dengan PSM. Kalau secara sepak bola keseluruhan saya tidak terlalu. Saya malah di ini biasa di sama teman-teman. Dan kalau Liga Eropa apa favoritnya? Aku bilang tidak ada. Ya PSM tuh. PSM di saya. Liga favorit tidak ada. Tidak ada. Terus kalau ada Piala Dunia misalnya, Deng Uki juga tetap tidak peduli dengan Piala Dunia. Dan tidak perlu paling nonton orang bilang, "Dek favoritnya yang mana?" Saya paling bilang yang baju merah. Yang baju merah. Yang baju merah saja. Yang baju merah pilihan Deng Uki, dan mereka kemudian mewakafkan dirinya khusus untuk PSM saja. Ya seperti itu. Kalau begitu, sebetulnya waktu kecil Deng Uki cita-citanya apa dulu waktu kecil? Ya kita dulu kan cita-cita dulu, jujur kan zamannya kita ini tahun SD itu kan 80-an ya, 80. Paling dulu itu kalau orang ditanya cita-cita, pertama jadi tentara, jadi polisi. Paling itu jadi dulu cita-cita ada dulu kan. Belum ada sekarang bilang
mau jadi YouTuber, mau jadi artis, tidak ada Pi dulu. Paling semua anak kalau ditanya paling jadi polisi sama jadi tentara. Apa hal yang paling berkesan ketika Deng Uki masih di usia kecil yang bisa diceritakan ke banyak orang? Aduh, kalau saya mau bilang mohon maaf ya, bukan curhat ya nih, karena kita ujian meja jadi jadi ujian meja. Kalau masa kecil saya sebenarnya mohon maaf mau dibilang mungkin tidak secemerlang anak-anak sekarang yang yang dibuai dengan mungkin mainan apa segala, sementara kita dulu di kampung harus mohon maaf karena saya masih umur kelas 5 SD apa kelas 4 itu almarhum mama meninggal. Saya juga dari kecil memang diasuh cuma sama nenek ya, karena di situ. Jadi kalau bilang mau apa yang berkesan masa kecil itu bagi saya tidak terlalu nikmati lah masa kecil saya. Makanya sekarang kedepannya anak saya si Jayana PSM itu saya memang bukan bilang membiarkan begitu saja, tetap saya kontrol, tapi saya ingin dia menikmati masa anak-anaknya. Cukuplah saya kurang menikmati lah seperti itu. Oke. Iya. Seorang Deng Uki telah mengalami keyatiman pada saat usia kelas 4 atau kelas 5 SD. Dan memang sejak kelas 2 SD itu diasuh sama nenek, sudah tinggal sama orang tua seperti itu. Tetapi ibu tetap punya kesan tersendiri buat seorang Iya, ibu. namanya orang tua tetaplah. Ya walaupun bagaimana saya masih mereka adalah pahlawan bagi saya. Ya, ibu walaupun saya jujur kurang mungkin merasakan belayannya, tapi biar bagaimanapun saya mesti tetap dia orang tua saya. Oke. Pemirsa, air mata Deng Uki di bab 1 ini sudah menjawab sebetulnya pertanyaan yang saya akan tanyakan. Sebetulnya saya ingin menanyakan bagaimana kesan seorang Deng Uki terhadap ibunya, tetapi air matanya sudah cukup menjawab itu. Ibu itu menjadi orang yang sangat penting buat seorang Deng Uki ya. Di atas segalanya ya. Di atas segalanya. Oke pemirsa, bab 1 kita tuntas dengan derayan air mata Deng Uki menjadi jawaban dari pertanyaan yang sebetulnya saya akan tanyakan. Kita break sementara dan kita akan lanjut di sesi bab selanjutnya. Akhirnya saya baru merasakan kehilangan. Terima kasih pemirsa, kita lanjut di bab kedua. Saya belum tuntas sebetulnya tadi di bab 1 pertanyaan tentang ibu dari Deng Uki, karena kemudian dia langsung menjawab dengan derayan air mata. Ada satu hal yang saya pernah dengar ceritanya, bahwa ketika ibu dari Deng Uki meninggal, Deng Uki kemudian sedang mencuri. Iya, jadi pada saat itu saya tidak di rumah ya. Kejadiannya ibu meninggal, saya tidak di rumah. Jadi begitu saya baru tiba, turun dari angkot, teman-teman langsung menangis, keluar langsung menangis. Saya bilang, kenapa menangis? Dia bilang, mamamu meninggal. Ya sudah, namanya mungkin juga pada saat itu kita masih ya sudah biasa-biasa. Nanti sampai di rumah, setelah sampai di rumah lihat, wah sudah lihat video kafe, baru di situ menangis. Akhirnya saya baru merasakan kehilangan. Anda dari mencuri di mana? Maksud saya pertanyaannya. Saya namanya kita nakal ya, pada saat itu pasar di Sidrap kan, di kampung kan ada, kalau pasar kan bukan tiap hari kayak di Makassar gini. Ada hari-hari tertentu jadi pasar itu, ada hari-hari pasar saya datang ke sana. Iya. Saya ngambil berapa barang, baju apa, yang mencuri lah seperti Dan itu. hari itu bertepatan dengan meninggalnya ibu. Iya. Oke pemirsa, itu pengantar di bab 2. Nah, pertanyaan sekarang saya ke pertanyaan yang lebih detail terkait dengan Deng Uki. Selanjutnya, orang mengenal Deng Uki ini adalah seorang panglima
Panglima tidak ada pangkat. Panglima tanpa pangkat, berdiri tanpa kostum, Ya. seluruh badannya penuh dengan rajah, tato. Itu yang membungkus, kadang-kadang kita tidak tahu ini udah berpakaian atau tidak, saking dipenuhinya tubuh beliau dengan tato itu. Dia memimpin rombongan supporternya, Laskar Ayam Jantan. Setelah itu, Deng Uki kemudian menemukan sebuah momentum yang kemudian orang, termasuk saya pribadi, itu merasa kehilangan separuh dari Deng Uki yang sesungguhnya. Kayak kita kemudian merindu dengan seorang Deng Uki dengan rambut ala mohaknya berdiri di atas dengan toa dan seterusnya. Momentumnya adalah Deng Uki kemudian memutuskan untuk hijrah. Bisa diceritakan sedikit Deng Uki tentang hijrah ini? Banyak yang bertanya apa momentum, apa titik balik. sehingga Deng Uki bisa seperti ini sekarang. Oke. Nah, sama kalau saya ditanya kenapa Deng Uki cinta dengan PSM, itu jawaban sampai sekarang saya belum dapat temukan jawabannya. Kenapa saya bisa ya hijrah lah ya, istilah zaman sekarangnya ya, hijrah. Kenapa saya bisa hijrah? Kalau saya pribadi ditanya, saya tidak bisa menjawab kenapa. Apa titik? Kan karena katanya biasa ada yang habis sakit, dapat dari mimpi apa segala sehingga besoknya berubah, kehidupannya berubah total seperti itu. Kalau saya pribadi sih saya tidak bisa menjawab, saya tidak bisa menemukan kapan titik balik saya bisa seperti itu. Karena saya pikir sekarang begini, di samping usia saya sudah dekat dengan yang sebenarnya sesuai Rasulullah 60 tahun itu sudah dekat ke sana. Saya juga sudah punya keluarga dan ya saya cuma bisa bersyukur, alhamdulillah Allah membukakan jalan kepada saya dan masih memberikan membukakan pintu tobatnya dan masih memberikan jalan saya untuk bertobat itu. Orang bilang Deng Uki tidak keren nih lagi. Ya kan Pak, jujur seperti itu banyak. Orang merindukan Panglima. Teriakannya tidak sesangar dulu lagi apa semua. Tapi saya bilang saya harus berubah. Apapun konsekuensi yang harus saya terima. Saya ditinggalkan oleh pasukan-pasukan saya dijauhi oleh sahabat-sahabat saya yang dulunya, teman-teman saya yang dulunya yang senang dengan penampilan saya, rambut berdiri, jalan kemana-mana memperlihatkan aura begitu. Saya siap ditinggalkan. Tetapi setahu saya yang saya yakini, mohon maaf kalau salah, saudara yang baik adalah saudara yang mengajak saudaranya ke jalan kebaikan. Saudara yang baik adalah saudara yang mengajak saudaranya ke jalan kebaikan. Nah sekarang Deng Uki bukan orang baik. Deng Uki bukan orang baik, tapi Deng Uki mau belajar untuk menjadi baik. Dan insya Allah setelah tahu jalan baik itu, saya akan mengajak saudara-saudara saya untuk sama-sama jalan di jalan kebaikan itu, insya Allah. Sekarang Deng Uki merintis sebuah kelompok pengajian. Iya. Saya sempat hadir di salah satu sesi itu dan menjadi saksi bahwa ini kelas yang luar biasa. Saya menemukan kemudian orang-orang dewasa itu belajar Iqra di situ, belajar huruf demi huruf, dan seterusnya. Ini bisa diceritakan tentang kelompok tersebut, Deng Uki? Jadi awal mula kenapa saya mau buka kelas mengaji untuk teman-teman yang seusia saya mungkin ya, atau adik-adik saya yang jadi mau saya cerita sedikit. Pada saat kemarin ya, kita dapat rezeki umroh itu. Jadi pada saat di Tanah Suci hari Jumat saya ingat sekali momen itu, hari Jumat menunggu sholat Jumat. Jadi kita duduk semua, jemaah-jemaah lain ambil Al-Quran, Ustaz mengaji. Nah pada saat itu saya berpikir, masa di depan Baitullah saya masih cuma mau pegang main handphone begitu. Jadi handphone saya simpan. Tapi masa saya cuma duduk sementara orang semua sibuk dengan membaca mushaf begitu mengaji. Jadi saya Di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah jujur.
air mata saya ibaratnya kayak keran dibuka ser. Saya berpikir, ya Allah, saya di depan Ka'bah ini saya mau baca apa? Dan Uki tidak bisa membaca Jadi itu. semuanya ya 50% lah mungkin ya. Mungkin karena huruf-huruf hijaya apa masih ini. Ada yang mestinya panjang dipendekkan, ada yang pendek kita panjangkan. Ya itu pokoknya seperti itu. Saya menangis. Makhrajnya ya, makhrajnya. Akhirnya saya menangis. Saya menangis di situ, ya Allah, betapa dosanya, hinanya saya ini. Saya di depan Baitul Musa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Jadi mulai di situ saya bersumpah, saya harus belajar mengaji. Dan saat itu juga doa terus panjatkan, ya Allah, beri saya kemudahan untuk belajar. Beri saya kemudahan untuk mau belajar. Itu saja dulu, kemudahan untuk mau belajar. Di belakang itu bilang menghafal, maaf, yang penting saya mau belajar dulu. Nah, mulai dari situ saya pulang, saya coba Mengajak beberapa kawan. mulai mengajak teman-teman itu sebenarnya jauh sebelum pandemi. Oke. Tapi saya belum temukan pengajar, belum temukan orang. Tapi mungkin di situ saya bilang mungkin ini ujian bagi saya. Saya mulai dengoki sampai di mana kesabarannya, apakah betul-betul niatnya karena mau ini atau karena cuma mau dibilang pintar mengaji. Saya tidak putus asa, saya coba terus mengajak. Akhirnya kemarin ya pekan pertama itu 3 orang, 2 pengajar, 3 santri. Masuk pekan kedua pengajar sudah 3, santrinya sudah lebih 10. Alhamdulillah sampai sekarang itu kalau ini sudah santri sudah 40-an dan pengajar ada 6 orang. Dan santrinya itu rata-rata kalangan profesional ya. Kalangan profesional, mohon maaf, ada PNS, Oke. ada dari teman-teman. Biasanya kan selama ini kalau kita menyebut santri, bayangan kita anak ya sekelas sanawiyah aliyah. Iya. Kalau saya ke sana, saya sekali berkunjung ke sana dan santri itu ternyata memang malah ada yang lebih tua gitu dari. Iya. Jadi ada dari, mohon maaf, ada saudara saya dari tukang ojek online. Ojek online. Jadi siang itu kalau waktu ngaji aplikasi dimatikan dulu baru ikut ngaji. Ada yang kerja di hotel, di perhotelan. Jam ngaji izin setengah jam, 1 jam. Ada yang kerja di pokoknya semua kalangan ada. Jadi saya sengaja buka karena saya sadar mungkin kalau umur seperti kita ini mungkin malu lah duduk di masjid disejajarkan dengan adik-adik yang masih SD gitu belajar mengaji ya. Ya, jadi prinsip saya bilang ke teman-teman, saya biasa tanya, kalian pilih mana? Malu di dunia atau dipermalukan Allah di akhirat? Oke. Ya, kenapa kita tidak mau belajar? Kita lebih baik malu, jadi kita balik. Lebih baik kita malu di dunia daripada kita dipermalukan nanti di akhirat. Demoki sudah mantap memutuskan untuk tetap akan ada di jalur ini. Insya Allah karena saya sadar inilah sebenarnya hijrah itu kan bukan gaya hidup. Tapi mungkin memang ini adalah kewajiban bagi kita seorang muslim. Karena dalam hijrah kan sama mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan itu kan sebenarnya. Dan seorang muslim kan harus seperti itu. Pertanyaan terakhir di bab ini. Jika kemudian liga sepak bola kita bergulir kembali, Iya. seperti apa seorang Panglima Deng Uki muncul dengan gaya barunya di depan pasukannya? Alhamdulillah karena kemarin sudah berapa sudah berapa pertandingan ya. Saya seperti itu jadi tidak lagi memperlihatkan atau tidak lagi buka baju di stadion. Jadi jujur ini pertanyaan sering saya dapat. Jadi kalau dia mau hijrah berarti sudah tidak jadi supporter lagi. Jadi saya bilang seperti ini, saya mau supporter ini, saudara-saudara saya ini saya jadikan, mohon maaf, bukan bilang saya jadikan ladang dakwah saya. Saya mau karena dulu saya, mohon maaf, saya merusak kalian. Ya, bayangkan ribuan manusia yang saya harus pimpin dengan lisan yang tidak bagus. Ya, sampai menyebut kata binatang apa semua, ribuan manusia ini ikut meneriakkan kata-kata yang sama dengan apa yang saya ucapkan. Betapa berdosanya saya.
Jadi mudah-mudahan dengan ini saya bisa paling tidak bisa mencuci apa yang sudah saya kotori, bisa membersihkan apa yang saya sudah nodai. Itulah tujuan saya. Dan saya juga sudah berkonsultasi, mohon maaf saya belajar bertanya dengan guru-guru, gimana Ustadz, saya istilahnya sudah hijrah tapi saya belum bisa tinggalkan dunia supporter saya. Justru saya disupport. Tidak apa-apa yang jadikan itulah dan dakwah kita. Ya karena tidak mungkin seorang ustadz mau berdiri di atas pagar untuk itu. Yang bisa mendakwai mereka adalah yang muki. Dan alhamdulillah sekarang waktu sholat saya turun banyak yang ikut. Alhamdulillah. Ya kata-kata rasis, kata-kata rian cacian yang binatang apa semua itu paling tidak sudah bisa berkurang. Kalau dulu mungkin 700 orang yang teriak, sekarang paling mungkin cuma ya 100. Walaupun jujur masih ada seperti itu, kita tidak munafik lah, kita masih ada. Mungkin adik-adik kita dulu yang sebelum masuk nonton, mohon maaf, minum-minum dulu, itu paling tidak sudah berkurang. Di stadion pun seperti begitu, biasa ada minum. Ini alhamdulillah sudah tidak ada lagi, karena saya bilang saya tidak melarang kalian minum, tapi tolong jangan kasih lihat, jangan di depan saya. Karena apabila saya lihat saya tidak tegur ki, saya juga dosa. Saya tegur ki, takutnya tersinggung ki, berselisih paham ki lagi. Jadi kalau mau tolong jangan kasih lihat saya atau cari tempat lain. Nah seperti itu kan, hal-hal seperti itu kan bisa berpengaruh besar nantinya. Waduh, tidak enak, kita habis minum baru ketemu dengan Uki, nanti dia cium baunya, gini. Dan seorang dengan Uki sudah siap dengan konsekuensi itu ya? Saya sudah siap. Saya awal mulai bismillah saya nyatakan dia, saya sudah siap. Dan memang terbukti memang pada saat kita merasa mengatakan kita hijrah, kita memperbaiki diri, kita betul-betul akan merasakan kesepian dunia karena teman-teman yang dulunya datang kepada kita hanya karena ini mau ribut, mau teriak, mau apa, itu akan paling tidak akan menarik diri ya. Kalau ke rumahnya kita mungkin nggak bisa makin kayak dulu menyanyi. Kalau ke sana kita nggak bisa makin kayak dulu kumpul minum apa, mohon maaf, nggak bisa makin seperti itu. Jadi otomatis waktu berkumpul bercanda seperti itu kan sudah berkurang. Yang dulunya malam minggu kita ke sana, ini tidak lagi kita cuma malam Jumat kalau berkumpul. Ya malam Jumat. Yasinan. Ya, maksud saya dulu dunia ya. Oke. Hura-hura apa semua. Itu kan kita kesepian dari situ. Dan memang kesepian. Dulu kalau di rumah cuma 10 orang saya masih merasa kesepian. Kenapa tidak ramai gitu? Harus banyak yang kumpul. Sekarang saya berdua pun diskusi, mohon maaf, cerita yang bermanfaat, cerita belajar ngaji, itu saya merasa sudah ramai sekali. Karena janji Allah, kau merasa kesepian tapi ada kami di sekelilingmu. Ada Allah dengan malaikat-malaikatnya mengelilingi kita. Itulah yang menjadi motivasi bagi saya sekarang. Oke, luar biasa. Pemirsa, luar biasa jawaban panjang dari mungkin di pertanyaan terakhir untuk bab 2, bab isi terkait dengan keputusan seorang Uki untuk yang kita sebut hijrah, dan beliau juga sudah siap dengan risiko dan konsekuensi yang terkait dengan keputusannya tersebut. Kita break untuk selanjutnya lanjut ke bab ketiga. Bila yang berat kita dalam ketiga sebenarnya itu bukan menjalankan perintahnya Allah, yang menjauhi sebenarnya. Saya melihat semua supporter di Indonesia itu berdamai. Oke pemirsa, ujian media hari ini menghadirkan seorang teruji yang luar biasa. Seorang panglima tanpa seragam. Dulu tanpa seragam, sekarang dengan seragam. Dulu seragamnya adalah seluruh gambar raja tubuh atau kita sering sebut dengan tato, menghiasi badannya, dan kadang-kadang dari kejauhan kita tidak tahu apakah seorang mungkin sudah berpakaian atau tidak karena tatonya itu sudah seperti batik yang mengelilingi seluruh kulit beliau. Di bab ketiga ini adalah bab penutup.
sebelum saya bertanya ke Deng Uki, mungkin kita akan melihat beberapa gambar di sini di layar kita. Nah, ini gambar satu dengan gaya rambut muhak beliau yang ini juga akan ditinggalkan ya, Uki. Total meninggalkan gaya rambut ini. Iya, sudah. Enggak ya? Sudah. Artinya ke depan kalau kemudian tiba-tiba lagi tren dia Ya namanya manusia, insya Allah saya sudah berjanji, insya Allah tidak akan lagi. kita tidak akan lagi melihat Deng Uki di keseharian seperti ini. Ini cukup menjadi sejarah dan pelajaran buat kita. Ini beliau dengan gayanya. Oke. Nah, ini yang paling unik dan ini yang paling khas memang dari seorang Deng Uki. Berdiri di atas pembatas central ban antara penonton dan pemain tribun tanpa kostum, panglima tanpa kostum itu tadi yang rambut. Dan kemudian sekarang ya seperti inilah kira-kira Ya. seorang Deng Uki. Jadi dulu memang kita anggap, mohon maaf, mungkin sebagian orang menganggap PSM itu seperti sudah menjadi agama kita. Oke. Karena apa? Waktu sholat kita abaikan, Ya, oke. karena nonton PSM. Semua karena PSM. Hampir Jadi semua pertandingan sepak bola kadang-kadang memang bersinggungan dengan waktu waktu sholat. Jadi kalau orang bilang, ini bilang istilahnya talekan ki kelewatan ki kalau bicara seperti itu, tidak. Karena kalau saya lebih mementingkan Tuhan, Islam pada saat itu, agama saya pasti saya lebih baik memilih sholat daripada nonton. Oke. Tapi ini kenyataannya kan tidak. Saya lebih memilih nonton daripada sholat. Jadi seakan-akan memang pada saat itu PSM adalah agama kita. Alhamdulillah misalnya. Jadi Dari itulah. situ berarti saya punya pertanyaan untuk bab 3 ini. Iya, Kick off babak pertama dimulai. iya. Beberapa menit kemudian tiba-tiba azan. Asal maghrib. Seorang Deng Uki masih sedang berada di posisi di atas pembatas supporter dengan pemain itu. Azan berbunyi. Apa yang Deng Uki lakukan? Kalau dulu lanjut. Dulu lanjut. Sekarang Sekarang sebelum azan saya sudah bersalawat. Oke, stop. Semua bunyi-bunyian, teriakan-teriakan. Mohon maaf, kita berhenti sejenak. Saya turun dari atas pagar. Mohon maaf tidak riak. Saya turun, saya pergi sholat. oke. Karena saya tahu lagi, kita berjalan saja menuju tempat sholat. Itu sudah dakwah sebenarnya, tanpa mengajak, tanpa bicara, tanpa apa segala dengan teman-teman. Ini juga berat sebetulnya Deng Uki untuk melakukan itu. Konsekuensinya adalah kemudian di bawah pasukan kita ini kan akan Iya. terbelah. Mungkin ya, ada yang setuju, ada yang enggak, nyanyi saja terus. Mungkin disitulah seorang pemimpin, seorang leader, seorang panglima. Mungkin disitulah kelebihan mungkin yang kelebihan diberikan oleh Tuhan sama seorang Deng Uki yang bisa memanage itu. Di situ tantangan dakwah. Di situ tantangan dakwah. Kita ini sebelum seberapa, paling lagi kalau Rasulullah dulu sampai dilempar, dicaci, dia apa, ini seorang nabi. Apalagi ini sekarang cuma seorang Deng Uki. Bahkan ada kejadian, mohon kita panjang sedikit, ada kejadian unik satu. Oke. Jadi pada saat saya mau turun sholat maghrib, ada anggota saya yang teriak dari atas. Ini sedang pertandingan berlangsung. Berlangsung. Oke. Saya turun, dia tahu saya mau pergi sholat. Dia teriak, ayo Deng, sholat ki, doakan supaya PSM menang. Saya dengar, saya berhenti, saya panggil turun. Kenapa tadi? Bilang apa? Sini. Apa tadi kita bilang? Sholat ki Deng, berdoa ki supaya menang PSM. Cuma satu jawaban saya. Siapa tahu doaku dia tidak diterima. Siapa tahu doa yang diterima. Ikut sholat anaknya. Oke. Ikut sholat. Dan beberapa hari yang lalu Ini supporter lawan. supporter PSM, Oh, supporter PSM. Oke. mohon maaf, badannya penuh tato juga. Oke. Di stadion tidak pernah pakai baju kalau nonton. Dan jujur tidak pernah baunya menyengat terus kalau masih nonton. Cuma kata-kata itu yang saya sampaikan. Beberapa hari yang lalu, tengah malam, datang ke rumah dengan balutan surban di kepala. Seandainya mungkin dia naik sepeda, itu motornya langsung dia lepas, dia buang. Langsung lari peluk saya. Tapi karena dia naik motor, parkir buru-buru langsung lari. Dia peluk saya, terima kasih banyak. Dia bilang, kenapa? Dia ingat kata-kata dulu. Siapa tahu bukan doa tak diterima, bukan doanya dia mungkin diterima, tapi doa tak diterima. Saya ingat kata-kata itu deh. Dan alhamdulillah saya sudah begini sekarang. Apa doanya? Tidak sempat dia sebut. Dia tidak sebut doanya.
Hasilnya kemudian dia bersorban datang ke rumah Demuki Datang. malam Dan alhamdulillah sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Dan jujur saya cuma mau bilang yang berat kita dalam bekerja sebenarnya itu bukan menjalankan perintahnya Allah, yang menjauhi sebenarnya. Yang berat di dalam berhijrah Yang menjauhi segala kan larangan. menjalankan, tetapi yang berat justru yang Menjauhi segala larangan. larangannya ya. Larangannya yang lebih berat daripada anjurannya. Anjurannya. Karena apa saya bilang? Mohon maaf, dulu kita malam Jumat minum apa, besok sama Jumat juga. Artinya perintahnya masih Tetap bisa bisa kita laksanakan. laksanakan, masih bisa Ji. Sebetulnya perintah Tuhan tidak terlalu berat. Tidak yang berat perintahnya, Yang berat adalah larangan. larangannya. Karena apa? Semua yang dilarangkan kata Romaya lama kan, ya nikmat-nikmat, ya kasih-kasih. Ya kan? Kita berbuat maksiat kan sampai tidak berpikir keluarkan biaya. Kita ke stadion, mohon maaf, bukan saya bilang. Jadi saya bilang gini, saya mau ada transformasi ini fanatisme kita dari PSM ke agama. Kita ke stadion harus keluar uang 30.000 paling tidak. Panas, panas, hujan, basah. Ke masjid kita gratis, dalam masjid ada AC. Cuma 5 menit. Nonton 2 kali 45, 3, malah ada 1 jam sebelum pertandingan sudah masuk di stadion. Ya kan? Kenapa kita tidak transformasi ke situ? Ini cuma 5 menit. Kalau ada jaminan supporter fanatik masuk surga, oke. Tapi tidak ada jaminan, bos. Ya, jadi saya bilang ayolah kita sama-sama belajar. Kita seimbangkan lah. Tidak ada juga larangan, kita dilarang, kita juga dilarang jadi supporter, tidak ada larangan. Ya cuma ya ada koridor, ada sekarang ada tahapan-tahapan, ada hal-hal yang harus kita rubah. Dalam satu hari kita tidak enak kalau tidak bicara PSM. Satu pertandingan kita nonton kita rasa mau gila. Kenapa pada saat kita kehilangan waktu sholat, ketinggalan waktu sholat kita biasa-biasa saja tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir untuk Bapak ini deh mungkin. Iya. Harapan Demuki terhadap supporter sepak bola Indonesia mungkin terkait dengan hijrahnya Demuki juga. Apa harapan Demuki? Harapan saya selalu bilang, saya ini supporter PSM. Supporter Persema. Saya mau lihat PSM juara, alhamdulillah sudah. Oke. Yang kedua ini, saya mau lihat semua supporter di Indonesia itu berdamai. Damai. Oke. Ya, kita bisa duduk dalam satu stadion dengan mendukung tim kebanggaan kita bersama masing-masing, ya, tanpa adanya lagi permusuhan, tanpa harus menelan korban. Fanatik oke, ya, tapi kita jangan dibutakan sama fanatisme itu. Terutama untuk teman-teman supporter yang ada di Makassar, saya sangat bermimpi, dan ini bukan mimpi belaka, bukan angan-angan, ini bisa terwujudkan. Saya ingin semua elemen supporter yang ada di Makassar ini bisa bersatu. Dan yang pasti kita sama-sama belajarlah untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan bekal akhirat kita nantinya. Karena ya dunia hanyalah sementara, semua yang apa di dunia adalah tipuan belaka. Akhirat kita adalah tujuan yang sebenarnya. Mari kita sama-sama memperbaiki diri, mari kita coba belajar. Mau ke Malino saja kita butuh persiapan, ya, butuh uang bensin, butuh rokok, sementara kita akhirat kita apa kita harus berleha-leha, kenapa kita harus masa bodoh. Ya, dari dulu kita sudah tahu bohong. Kalau dari tamat SD tidak tahu ini haram, ini halal, ini baik, ini tidak baik. Bohong manusianya. Pasti dia tahu, cuma karena masa bodohnya kita pura-pura tidak tahu atau apa segala itulah. Saya coba buat teman-teman, saudara-saudaraku, saya coba selalu untuk mengajak. Dan seperti saya bilang dari awal tadi, Demuki ini bukan orang baik. Demuki ini bukan orang baik-baik, tapi Demuki mau belajar menjadi baik. Dan setelah tahu jalan baik itu, saya akan mengajak saudaraku untuk sama-sama jalan ke jalan kebaikan itu, insya Allah. Oke, pemirsa, luar biasa tadi jawaban seorang Demuki. Ada 2 kata kunci yang saya ingat dari pesan beliau yang terakhir untuk seluruh supporter sepak bola di Indonesia khususnya: damai
dan bersatu. Hal itu menjadi penutup dari seluruh pertanyaan kita di ujian meja hari ini. Oke Deng Uki, terima kasih banyak. Ya. Kita akan menunggu hasil ujian meja kita hari ini. Dan ujian meja itu bukan saya yang menentukan kelulusannya, tetapi tim teknis yang mereka akan tampilkan sebentar di layar ini. Dalam sekian detik ini akan muncul hasilnya. Oke, kita menunggu hasil ujian meja seorang Deng Uki. Deng Uki dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Dan mulai hari ini Deng Uki, Siap. Anda sudah berhak menyematkan gelar GK di belakang nama seorang Daeng Uki. Apa itu GK itu? Daeng Uki, guru kehidupan. Guru kan, masya Allah. Guru kehidupan. Daeng Uki menjadi alumni kesekian dari sekolah kita di sini dan menjadi penyemat gelar guru kehidupan kesekian juga. Terima kasih Daeng Uki. Terima kasih sama-sama. Terima kasih pemirsa. Ya. Luar biasa teruji kita hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita mendapat lagi satu keberkahan dari hadirnya seorang Daeng Uki, menginspirasi kita semua. Akhirnya kita menjadi tersadar bahwa ruang dakwah ternyata bukan hanya berada pada rumah-rumah ibadah. Ruang dakwah bisa ada di mana saja, termasuk di stadion sepak bola. Ketika banyak dai menjadikan panggung podium sebagai mimbarnya, Daeng Uki justru menjadikan pembatas ban, supporter, dan pemain sepak bola itu menjadi panggung dan podium besarnya. Terima kasih Daeng Uki sudah menjadi guru kehidupan buat kita semua.